Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kami akan membahas sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Di sini udah ada Barokah yang pro dengan sistem ekonomi Islam dan juga Sadam yang kontra dengan sistem ekonomi Islam. Nah, sekarang gimana nih pendapat lo berdua tentang sistem ekonomi Islam di Indonesia? Kalau pro nih dengan sistem tersebut. Oke, jadi pendapat saya, Ya. sistem ekonomi Islam merupakan, yang pertama dulu ya, penjelasan sistem ekonomi Islam itu. Jadi sistem ekonomi Islam itu merupakan sistem ekonomi yang sangat baik. Sistem ekonomi ini tidak hanya di perbankan, namun semua sistem keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, bahkan di perhotelan dengan sistem syariah. Nah, kesempatan pasar ekonomi Islam di Indonesia sangat luas. Hal ini karena Indonesia mayoritas penduduk muslim, ya, sehingga sistem ekonomi Islam tidak diragukan lagi. Nah, perkembangan sistem ekonomi Islam ini di Indonesia mulai berkembang menjadi solusi bagi Indonesia untuk membangun perekonomian nasional. Nah, hal ini juga karena didukung dengan perkembangan ekonomi Islam di dunia yang mengalami peningkatan begitu pesat mulai berkumpulnya negara-negara Islam yang bergabung dalam OKI. OKI itu adalah organisasi konferensi Islam. Nah, di Jeddah pada tahun 1975 juga ekonomi Islam tidak hanya dari negara-negara OKI aja, tetapi negara besar kayak Amerika, Inggris, Singapura, terus Switzerland, Prancis juga itu ikutan dalam ekonomi Islam ini. Jadi ekonomi Islam ini sangat bagus lah untuk di Indonesia, untuk saya ya. Nah, sekarang gimana nih Dam pendapat lo tentang sistem ekonomi Islam di Indonesia? Kan lo kontra nih, gimana? Kalau menurut gue sih lebih baik negara Indonesia itu lebih ekonominya lebih ke konvensional gitu. Karena konvensional itu memiliki sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh pada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sedangkan kalau sistem ekonomi syariah itu lebih dibatasi dengan hadis-hadis dari orang-orang dulu. Jadi gimana pendapat lo, setuju atau sama dia Tapi kan apa? kagak nih. Jadi kan tapi kan lebih baik sesuai syariat Islam daripada kebebasan seperti itu. Kan bisa aja orang-orang kapitalis itu, jadi kayak orang kapitalis itu jadi makin berkuasa, kaya raya. Jadi tidak ada bagi ratanya gitu dengan kaum bawah, kaum UMKM gitu. Kalau ekonomi konvensional itu memiliki konvensional itu orang-orang yang bawah dan orang-orang kaya itu lebih setara gitu. Jadi ekonomi konvensional itu lebih dipegang oleh negara, enggak kayak orang miskin. Tapi kan seenggaknya kan sekarang kita kan udah mau ke sistem syariat Islam nih. Jadi sistem konvensional udah ditinggal, ya kan? Jadi lebih baik seperti itu biar sama rata, seimbang, nggak ada kebebasan, ada aturannya begini-begini. Jadi kan pas tuh udah sesuai syariat Islam, nggak bebas, nggak gimana-gimana, jadi nggak beraturan. Jadi kan Kalau menurut saya lebih enak ke ekonomi konvensional karena dengan adanya kebebasan bergerak, jadi orang Indonesia itu bisa menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi dan bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan kalau ekonomi Islam itu lebih dijaga banget, kayak ada undang-undangannya. Iya benar, ada pasal-pasalnya ya benar. ya, tapi kembali lagi menurut saya sih lebih enak menurut sistem syariat Islam, karena negara-negara besar lain juga udah mulai tuh
menggunakan sistem syariat Islam kayak tadi Prancis, Jerman, Inggris, Amerika kan udah itu semua. Jadi kita juga harus ngikutin zaman lah. Jadi ngikutin syariat Islam. Ya, jadi kesimpulannya masing-masing sistem ekonomi dan keuntungannya sistem ekonomi Islam ada sesuai syariat Islam dalam berbisnis. Keuntungannya juga beraturan. Negara kita juga kan mayoritas Islam. Di konvensional juga ada keuntungannya seperti kebebasan dalam berbisnis atau berpasaran. Ya, jadi begitu saja debat kali ini. Mungkin ya ada sistem baiknya atau buruknya atau salah ucapan atau apa-apa. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Maupun yang nonton, mau di like, mau di unlike juga nggak apa-apa, mau di komen juga nggak apa-apa, terserah. Terima kasih udah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.